Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Wuri dalam pembelajaran online. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita usahakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa simak baik-baik materi yang disampaikan. Materi tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Pembelajaran 3. Adapun KD yang kita pelajari hari ini yaitu IPS KD 3.4, Bahasa Indonesia KD 3.5 dan PPKN KD 3.3. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian mampu menggali informasi tentang sistem tanam paksa pemerintahan kolonial Belanda, menjelaskan berbagai perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda, dan mengidentifikasi berbagai keragaman suku yang ada di Indonesia. Apakah kalian sudah siap? Anak-anak, berbagai kebijakan pemerintah kolonial telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Salah satunya adalah sistem tanam paksa yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda. Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kopi merupakan tanaman utama di Sumatera Barat dan Minahasa. Adapun lada merupakan tanaman utama di Lampung dan Palembang. Di Minahasa, kebijakan yang sama kemudian juga berlaku pada tanaman kelapa. Pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan. Di antaranya adalah 1. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. 2. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. 3. Rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. 4. Waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi atau 3 bulan, sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. 5. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyatnya ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. 6. Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Wah, betapa menderitanya rakyat Indonesia ya. Adanya penyimpangan pelaksanaan tanam paksa membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut antara lain banyak tanah terbengkelai sehingga panen gagal, rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, dan bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat juga terjadi di Grobogan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi pertentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli. Dia menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. Edward Douwes Dekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda
untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Langkah-langkah tersebut diantaranya: 1. Pendidikan atau edukasi. Yang kedua, membangun saluran pengairan atau irigasi. Dan yang ketiga, memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau transmigrasi. Anak-anak, mari kita pelajari lebih lanjut reaksi rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, lama-kelamaan rakyat Indonesia mengadakan perlawanan karena niat jahat bangsa-bangsa Eropa itu mulai terkuak. Adapun perlawanan yang terjadi yaitu peristiwa perlawanan terhadap Portugis di Malaka. Di antaranya dipimpin oleh Sultan Ali Mukhayat Shah tahun 1514 sampai 1528 berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Perlawanan yang kedua dilakukan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah tahun 1537 sampai 1568. Beliau berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Perlawanan selanjutnya dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636. Raja kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis adalah Iskandar Muda. Pada tahun 1615 dan 1629, Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis di Maluku diantaranya terjadi pada tahun 1933. Sultan Ternate menyerukan perlawanan mengusir bangsa Portugis yang berkhianat kepada Raja Ternate dengan memonopoli rempah-rempah. Perlawanan kedua pada tahun 1570. Perlawanan tersebut dipimpin oleh Sultan Baabullah disebabkan oleh tewasnya Sultan Kairun. Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku tahun 1575. Sekarang kita beralih ke peristiwa perlawanan Belanda di Sumatera. Di Aceh, perlawanan dipimpin oleh Teuku Ditiro, Panglima Polim, Tengku Umar, dan Cut Nyadin. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Perlawan rakyat Sumatera dipimpin oleh Sisingamangaraja 12. Penyebabnya adalah Belanda ingin menguasai Tapanuli. Sedangkan perlawanan selanjutnya di Sumatera Barat, perlawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Penyebabnya adalah politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum Patri. Peristiwa perlawanan terhadap Belanda di Jawa dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Perang terjadi karena Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dengan pura-pura mengajak berunding. Saat berunding, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Wah, sangat licik ya. Peristiwa perlawanan terhadap Belanda di Bali. Sikap Belanda yang melanggar hukum tawan karang menjadi penyebab perlawanan rakyat Bali. Perlawanan dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik di sekitar benteng Jagaraga, sehingga disebut Perang Puputan Jagaraga. Perlawanan berakhir ketika Belanda dapat menguasai Jagaraga. Peristiwa perlawanan terhadap Belanda di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Pangeran Antasari. Penyebab perlawanan adalah sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar. Belanda juga memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan.
Nah, anak-anak, adanya penjajahan bangsa Eropa ternyata juga dapat berpengaruh terhadap keberagaman bangsa Indonesia. Mari kita pelajari lebih lanjut faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Yang pertama adalah faktor keturunan. Berdasarkan ciri fisiknya, ras Indonesia dibedakan menjadi 4 kelompok ras, yaitu kelompok ras Papua Melanesoid, kelompok ras Negroid, kelompok ras Wedoid, dan kelompok ras Melayu Mongoloid. Yang kedua adalah faktor letak geografis. Indonesia dilalui garis khatulistiwa, berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat di Indonesia. Faktor yang ketiga adalah faktor sejarah. Akibat penjajahan yang cukup lama dan berbaur dengan masyarakat, terciptalah budaya baru yang menyebabkan keberagaman masyarakat di Indonesia. Adapun faktor yang selanjutnya adalah faktor keberagaman kenampakan alam. Keberagaman kenampakan alam menyebabkan keragaman budaya yang berbeda-beda pula. Nah, anak-anak, demikian tadi materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa perbanyak membaca buku referensi yang lain agar pengetahuan kalian bertambah dan asahlah kemampuan kalian dengan berlatih soal. Selamat belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.